untuk Anda yang ingin tanya-tanya langsung mengenai investasi di Samuel Investment Management, Anda bisa langsung ke stand-nya di belakang berwarna biru logonya. Dan 1.000. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk Samuel Investment. Ada 10 reksadana. Mbak Wita kayaknya di sini aja. Ya, nanti saya ke situ. Oke. Boleh bantu ya Pak ya? Nah, mumpung masih ada nih, Bapak, kita Ya, serahkan. Anda siapkan nomornya, kita akan langsung mencari pemenangnya. Ada di tadi mungkin ditukar ya dengan waktu penyerahan konfirmasi ada penyerahan nomor. Berhadiah reksadana masing-masing Rp500.000 dari Samuel Asset Management ya. Oke, mungkin Pak Agus bisa ambil. Untuk awal pembukaan kita bagikan dulu 2 buah reksadana dari Samuel. Silakan Pak. Saya panggil nomornya 3 kali. Kalau tidak ada yang maju, maka kita ganti ya. Oke, yang beruntung untuk kesempatan pertama adalah 0254. 0254. Hanya dipanggil 3 kali loh nih. Habis ini kita batal ya. Ya, 0254. Ada? Coba dilihat tangan, lagi. langsung maju ke depan. 0254. 1. Nggak ada kayaknya. 2. 3. Oke. Oke, kita skip ya. Yang kedua 0422. Ya, maju Mbak. Iya, ayo Mbak. Tepuk tangan dulu buat Mbak 0422. Selanjutnya 0298. Ada? 0298. 0298 ada? Oh, ada. Ayo Oke, Mbak, maju Mbak. Wah, Mbak, siapa namanya Mbak? Buat semua nih. Mbak Dewi. Oke. Ya, Mbak. Silakan Pak, silakan diserahkan. Iya, Iya. sebuah reksadana dari Samuel Asset Management senilai 400.000. Terima kasih Mbak Dewi. Satu lagi. Tadi Mbak 298 tadi kayaknya udah jalan. Udah jalan. Tolong kasih jalan sama Mbak cantik berkerudung biru di sebelah sana. Ya, nomornya disiapin Mbak. 0298. Tuh. Ayo Mbak. Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Samuel. Tepuk tangan untuk Samuel Asset Management yang udah bagi-bagi reksadana. Kemudian selanjutnya saya di sini punya 2 voucher dari Vibis News. Kepada Bapak Budi Raharjo bisa tolong bantu untuk penyerahannya Pak. Vibis News adalah portal yang memberikan informasi mengenai investasi. Jadi vouchernya berupa berlangganan 3 bulan. Sebenarnya saya juga mau nih. Soalnya Vibis News ini sangat memberikan info yang bermanfaat. Oke, Pak Budi minta tolong untuk menarik undian. Ada berapa kita? Ada 2, Oke. total dari 6. Jadi nanti kita lanjutin di waktu door prize time. 2 nomor saja ya. Oke, untuk yang pertama beruntung adalah 0445. Ada 0445. Iya, langsung maju. Ya, ada. Dan yang kedua 0453. Mana Mbak? 0453. Jadi untuk berlangganan 3 bulan ini, kalau berlangganan biasa itu nilainya 660.000. Nggak ada ya? Jadi lumayan ya. 0453. 0453. Nggak ada ya. Saya panggil sekali lagi. 0453. Kalau nggak ada kita skip. Ambil lagi. Call 0221. 0221.
Coba dicek, nggak ada. Kita ganti lagi kayaknya. 0221. Oke, kita ganti lagi. 0413. Ada 041. Oke. Oh, ada, alhamdulillah. Ini perempuan semua yang dapat ya. Oke, terima kasih untuk Fibis karena sudah menyediakan vouchernya untuk door prize. Ya, selamat kepada pemenang. Ya. Terima kasih Pak Budi Rarjo. Selanjutnya ada lagi, Wita? Oke, karena untuk kita masih punya untuk saya sampaikan ada lagi door prize yaitu polis dari Antara Pialang Asuransi, di mana merupakan polis personal accident yang satu polisnya bernilai 100 juta rupiah. Tepuk tangan dulu untuk Antara Pialang Asuransi. Jadi nggak boleh pulang sampai nanti bisa bagi semua ya. Ada 10 polis yang akan dibagikan. Untuk sekarang kita tarik 2 dulu. Mungkin Pak Freddy bisa bantu saya untuk menarik undiannya, Pak, untuk menarik door prize-nya. Pak Freddy Pilor. Oke. Oh, Ya. itu ada. Kita mau bagi 2 dulu ya. Ya. Jadi untuk asuransi kecelakaan personal 2. Jadi jangan kemana-mana karena nanti di akhir acara juga ada door prize berupa LCD TV 32 inch Siapa yang nggak mau ya? dari Padma Aktuaria. Oke, yang beruntung untuk polis asuransi personal accident ini adalah 0059. 0059. Ada? 0059. Wah, sayang nih kalau nggak ada. Nah, 100 juta. 0059. Oke, Batal. Oke, batal. Pak, boleh ditarik satu lagi. Dan yang kedua berurutan nih 0060. 0060. Belum juga. 0060. Kalau saya nggak ngelihat tolong teriak atau lompat-lompat gitu. Sekali lagi saya sebut 0060. Nggak ada. Nggak ada ya, kita ganti aja, Pak. 0494. Ada? 0494. Oke. Oke, silakan ya. langsung naik, Mbak. Mbak apa, Mas? Mbaknya Oh, nih. Mbak tuh. Ya, satu lagi. Dan terus 0441. 0441. Oke, Mas. Akhirnya ada yang laki-laki juga Iya, ya. akhirnya. Asuransi kecelakaan 4 ya. dan 0441. Nanti untuk yang mendapatkan polis ini bisa kemana, Pak? Ke standnya Money and Love ya? Yang dapat polis ke stand Money and Love untuk mengisi data diri. Oke, terima Oke, kasih selamat. banyak. Terima kasih Pak Freddy. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk para sponsor yang sudah memberikan door prize yang begitu banyak hari ini. Jadi diharapkan jangan sampai nomornya hilang karena kita masih akan banyak sekali hadiah yang sudah kita siapkan di sini ya. Oke, nah sekarang juga kita punya banyak banget buku dari para anggota IFPC nih. Iya. Ada bukunya Mas Aidil Akbar, ada bukunya Mas Safir Senduk, ada bukunya Mbak Legwina. Oke. Total kita ada 300 buku. Wow. Tadi 100 udah dapet untuk 100 pendaftar pertama. Sekarang kita akan ambil berapa nih, Pak? 10 ya. 10 buku. Buku pertama adalah How to Become Richer dari Bapak Freddy Pilar. Ada total 5 buku.
Dan buku dari Bapak Safir judulnya Karyawan Harus Nabung Biar Makmur. Oke, satu lagi juga masih dari bukunya Bapak Safir. Untuk buku ini mungkin supaya tidak banyak waktu terbuang, bisa kita minta tahu Pak Safir apalagi sibuk? Pak Safir, oh lagi sibuk. Pak Ahmad Ghazali mungkin bisa dibantu Bapak? Ya. Iya. Oh. Ya, kita perwakilan aja dari Safir Sendekan Pak Ahmad Ghazali. Boleh bantu untuk ambil 10 nomor. Boleh langsung. Yang dipanggil nomornya boleh segera naik ke panggung ya. Mudah-mudahan langsung ada semua. Yang pertama 0450 450 450 0450. Oke, satu batal. Yang kedua 0408 408. Oke, satu. Silakan Mas. Yang seterusnya 0417 417 417. Sekali lagi saya panggil 417. Oke, kita ganti. Kemudian 497. 417. Coba kita cek lagi. Saya juga lupa. Oke Mbak, silakan naik Mbak. Yang tadi saya sebut 497. 497. 497 kita skip. Jadi tadi 417. 132. 132 untuk nomor dor. Cek. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Serta yang udah pada hadir boleh kalau mau balik lagi ke panggung, kita persilakan. Sebelum kita mulai talk show, mungkin karena inti dari acara infonya Lisa Sumarto on stage. Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah wajah-wajah kumpulan-kumpulan. Kita rapat biar bisa difoto. Nanti masuk koran soalnya. Kan seperti biasa pada narsis semua kan, kalau financial plan mesti narsis soalnya. Kalau enggak ngetok katanya. Ya, inilah financial planner yang tergabung di dalam Indonesian Financial Planner Club. Ya, Bapak Ibu sekalian, total kita ada sekitar 11 ya. 11 firma dengan total yang independen hampir 100 perencana keuangan. Nah, bisa kurang. Ayo, naik foto lagi Mas, pulang. Ibu Sri Kurniatun mungkin. Ibu Sri Kurniatun bisa cek apa ditahan dulu. Sama klien ya, kayaknya sibuk sama klien dia. Ya, emang gitu kita. Kadang-kadang suka lupa kalau cari duit. Ya. Dapat. Oke, saya mau bikin game, ini sebenarnya spontan aja, ya. Kan banyak nih financial planner. Kalian teman-teman sini pada pegang dapat buku kan? Mana bukunya? Ada contoh buku? Ya, boleh dipinjam? Supaya pada kayak artis, tadi karena banyak sekali yang minta tanda tangan, yang bisa ngumpulin semua tanda tangan kita, nanti dapat di check up oleh salah satu dari kita, boleh pilih. Nah, kan gue yang ngusulin, gue yang pertama berarti ya. Jadi yang bisa ngumpulin, jadi nanti kejar-kejar ya. Kalau Wina ke WC kejar gitu ya. Kalau Safir lagi makan dikejar gitu ya. Pokoknya tanda tangan kumpulin. Ini kayak ospek juga. Kayak ospek, kita bikin kayak ospek ya.
Kan seru dong, dapat bukunya, dapat tanda tangan semuanya, ya. Silakan, ini wajah-wajahnya dihafalin. Ya. Habis itu kita akan bikin financial check up, satu sesi yang check up adalah kita semua, ya. Jadi hanya kalian yang beruntung saja. Galak loh, hati-hati loh, apalagi mau win atau disemprot ya, nggak boleh, hati-hati. Ya, jadi nanti check up yang beruntung yang bisa ngumpulin semua tanda tangan. Nanti kita turun langsung serbu nih. 9 ya, 9 orang ya, lucky number 9, 9 orang, 9 tanda tangan yang udah dapat check up dari kita langsung. Boleh pilih, ya. Oke, saya rasa itu aja. Dilanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Mas Akbar. Ya. Jadi banget tuh yang mau minta tanda tangan. Nah, kan langsung. Oke, kita langsung masuk ke talk show selanjutnya. Saya di sini aja kali. Talk show selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ligwina Hananto dari KM Financial dan Mas Eko Endarto dari Finansia. Mungkin Mbak Ligwina Hananto ini udah sangat familiar ya wajahnya di media dan sebagai mungkin perempuan pertama yang eksis sebagai financial planner di Indonesia. Temanya adalah mempersiapkan dana pensiun. Oke Mbak Agnes, langsung ke Mbak Agnes ya. Ya, baik, kita kembali lagi untuk mengikuti talk show ya. Hari ini memang maraton talk show dengan para seleb-seleb dari financial planner. Kita tepuk tangan dulu dong yang ada di depan ini, ada Ligwina Hananto dan juga Eko Endarto ya. Kalau Mbak Ligwina ini dari QM Financial dan kalau Mas Eko dari Finansia Consulting ya. Dan kita akan membicarakan mengenai dana pensiun. Ini masih muda-muda nih di sini ya. Apakah sudah kepikiran untuk pensiun? Belum tahu ya. Oke, kita persilahkan dulu untuk Mas Eko memberikan presentasinya mengenai dana pensiun ya. Silahkan Mas. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya berdiri boleh ya? Gak apa-apa ya? Saya mau tanya sebentar deh. Ada yang merasa takut nggak untuk pensiun? Saya mau tanya. Siapa yang takut pensiun? Cuma satu, lainnya berani pensiun. Kalau hari ini, sudah ini Anda pensiun mau? Anda pulang, lo iya kan? Anda kan berani pensiun katanya. Anda pulang, kemudian langsung ke kantor, oke? Terus apa? Mengundurkan diri, berani nggak? Hah? Berani nggak? Saya mau tanya. Tadi katanya sudah berani pensiun. Sekali lagi saya tanya. Yang tidak berani atau ragu-ragu untuk pensiun berapa banyak? Saya mau tanya. Nambah, tadi nggak ada. Oke, saya mau tanya lagi sekarang. Yang sudah mempersiapkan pensiun berapa banyak? Yang sudah mempersiapkan pensiunnya? Ayo dong, berapa banyak? Waduh. Oke, nggak banyak sih, tapi nggak apa-apa. Syukur malah. Kenapa? Karena itulah kenapa Anda di sini, benar? Anda harus tahu bagaimana caranya mempersiapkan pensiun. Oke, saya ingin ngasih tahu satu fakta. Slide please. Slide-nya. Nah, teman-teman semua ya. Slide. 9 dari 10 orang Indonesia, oke, tidak siap dengan masa pensiunnya. 65% dari pensiunan tidak bisa membiayai atau tidak mampu mencukupkan biaya hidupnya sehari-hari. Oke? Hanya 21% orang ya yang tahu berapa besar kebutuhan pensiunnya. Saya mau tanya sekarang, yang tahu biaya kebutuhan pensiun besok berapa banyak? Ada nggak? Ada nggak? Saya mau tanya, ada nggak yang tahu berapa besar kebutuhan pensiun besok? Ibu ya? Berapa banyak, Bu? Boleh berdiri Ibu?
Uang sekarang, oke? Kebutuhan sekarang. Ya. Ya. Dibagi inflasi, oke? Berapa tahun lagi saya mau pensiun? Begitu. Berapa kali Anda mau pensiun atau berapa kali Anda butuh biaya sesudah pensiun? Iya, berarti sesudah Anda pensiun, berapa Anda kebutuhannya. Nah, itu adalah cara kita bagaimana menghitung biaya pensiun. Banyak orang tahu, banyak orang mengerti, cuman banyak gak orang melakukan? Enggak. Banyak kan orang mengerjakannya? Enggak. Tahu tapi tidak melakukannya, itu banyak, itu sering terjadi di Indonesia. Oke? Tahu bahwa ya, nggak pakai SIM itu berbahaya, nggak pakai SIM itu melanggar peraturan, tapi tetap dilakukan. Tahu bahwa pensiun itu berat, pensiun itu susah, tapi tidak mempersiapkannya, itulah terjadi di tempat kita. Itulah kebiasaan terjadi di Indonesia. Kenapa sih pensiun itu penting? Next please. Pertama adalah nilai uang. Saya mau tanya sekarang. Anda pernah tahu yang namanya teh botol, tahu ya? Anda tahu nggak teh botol pertama keluar harganya berapa? 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 75. Teh botol pertama keluar angkanya atau rupiahnya adalah 25 rupiah. Sekarang berapa? Sekarang berapa? 3.000. Oke, saya mau tanya, harganya naik atau enggak? Harganya naik atau enggak? Enggak, Ibu. Pada saat dulu teh botol harganya 25, kursnya adalah $1, harganya adalah 200 rupiah. Sekarang 3.000 dengan kurs berapa? Hampir 9.000. Berarti apa? Harga teh botol sebenarnya nggak naik. Tapi apa yang terjadi? Pertama inflasi, kedua nilai uang kita turun. Kedua biaya hidup. Saya mau tanya, biaya hidup pada saat pensiun sama sekarang lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi sekarang apa saat pensiun? Bebas, kalau Anda mau senang-senang pada saat pensiun harus lebih tinggi pada saat pensiun dong. Ya, tapi di Amerika membuktikan bahwa pada saat pensiun biaya pensiun itu lebih rendah dibandingkan pada saat sekarang. Tetapi karena inflasi nilainya menjadi lebih besar. Artinya apa? Angkanya menjadi lebih besar besok dibanding sekarang. Ketiga, kondisi fisik. Harus diakui makin lama kita makin tua makin muda. Makin muda makin tua. Oke. Makin muda ya. Kelihatan sih memang. Makin muda ya. Makin tua. Kita makin laku apa makin gak laku? Hah? Nanti Anda tanya ke Mbak Wina bagaimana makin tua supaya makin laku. Mbak Wina akan masuk nanti di bagian kedua. Bagaimana caranya makin tua makin laku. Tapi biasanya umumnya adalah makin kondisi Anda rendah, makin kondisi Anda tua, kondisi kita makin turun, benar? Makin kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan uang, benar? Sehingga apa? Sehingga pensiun pasti lebih besar dibandingkan dengan sekarang. Oke? Kesulitan saat sekarang pasti lebih rendah dibanding pada saat pensiun besok. Nah, sekarang Anda tahu pensiun besok Anda lebih berat. Pensiun besok Anda butuh dana lebih besar. Pensiun besok kesusahan Anda lebih besar. Apa yang Anda lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan dengan hal tersebut? Ya, next please. Saya minta teman-teman semua bawa pulpen nggak? Oke, Anda gambar seperti ini garis. Di kertas apa saja Anda garis. Kita bersimulasi sedikit, santai-santai aja. Anda buat garis meningkat ke atas. Ya, sudah semua? Sudah? Anda bagi 3. 1 yang paling ujung, 2 yang tengah, 3 di ujung. Ujung bawah, tengah, ada ujung atas. Udah ya?
Paling bawah Anda isikan dengan usia Anda saat ini. Berapa? Sudah? Sudah belum? Tengah adalah Anda isi berapa usia Anda ingin pensiun. Kalau Anda karyawan berarti Anda adalah 55, benar? Tulis 55. Berapa? 58. Oke, 58. Tulis 58. Yang 58 tulis 58, yang 60 tulis 60. Siapa tahu dosen mungkin 60 sampai 65. Yang paling ujung atas Anda isikan berapa lama harapan hidup Anda. Oh, emang nggak ada tahu. Berharap. Asumsi Namanya dong. harapan hidup berarti berharap ya Pak? Iya, benar, harapan hidup lah. Orang Indonesia, ya, orang Indonesia laki-laki 70, perempuan 75. Serius, benar. Laki-laki ya, orang Indonesia laki-laki 70, perempuan 75. Sudah semua tulis ya? Sudah tulis semua? Nah, langkah pertama, tolong Anda kurangin yang tengah tadi. Kalau Anda 55, dikurangin dengan usia Anda sekarang. Berapa? Katakan misalnya, di awal Anda 30, di tengah-tengah Anda 55, 55 kurang 30 berarti berapa usianya? Jangka waktunya berapa? Kalau 30 sama 5 berarti 25 tahun, benar? Kalau katakan saya laki-laki, usia saya sampai 70 kurang 55 berarti berapa? 15. Apa sih yang di situ saya perlihatkan? Angka di mana pada saat Anda mencari uang, ya enggak? Pada saat Anda bekerja, usia sekarang sampai Anda usia 55 adalah saat Anda aktif. Usia sekarang sampai 55 adalah saat di mana Anda mencari. Tapi usia 55 juga atau usia pada saat sekarang sampai 55 adalah saat di mana Anda juga menghabiskan, benar? Ya enggak? Enggak mungkin masuk aja tapi enggak mengeluarkan, pasti keluarkan. Nah, sekarang mengeluarkan untuk apa saja? Kenapa? Jarak di depan sama jarak di belakang hampir sama. 25 sama 55. 25 sama 15. Kalau Anda hidup sampai usia 80 berarti usia Anda menghabiskan lebih besar dibandingkan usia Anda mencari. Bayangkan, apa yang terjadi kalau Anda cuma mencari hari ini dan menghabiskannya hari ini tanpa menyisakannya untuk besok. Apa yang akan terjadi kalau Anda bergaji hari ini cuma habis bulan ini dan kemudian pada saat Anda pensiun besok Anda nggak punya gaji dan Anda juga harus menghabiskan dengan jumlah uang yang sama. Apa yang akan terjadi? Kalau kita nggak mempersiapkan sekarang, mau bagaimana lagi? Kalau kita nggak siapin sekarang, bagaimana lagi? Di sini banyak tempat, teman-teman kita ada dari Sampai Sudah Rekan, ada dari Quantum Magna, ada dari Akbar Financial Check Up. Teman-teman Anda semua inilah yang akan membantu kita semua. Bagaimana sih mengatur tadi? Bagaimana sih membuat tadi? Kenapa? Karena dengan jangka waktu yang hampir sama, alatlah yang menjadi, kendaraanlah yang menjadi kunci keberhasilan kita. Pak Safir tadi bicara mengenai bagaimana Anda berjalan dari sini ke Bintaro. Apa artinya? Alat apa yang Anda gunakan? Tadi Samuel bercerita mengenai jangka pendek, menengah, dan panjang. Alat apa yang Anda gunakan sesuai dengan tujuan Anda tadi? Kalau jangka panjang, alat apa yang digunakan? Jangka pendek, alat apa yang digunakan? Pensiun, alat apa yang sesuai? Itu menjadi kunci keberhasilan dari teman-teman semua. Terakhir dari saya, next please. Tadi saya mulai dengan fakta, terakhir saya juga mengakhiri dengan fakta, yaitu pertama, biaya hidup 5 juta saat ini setara dengan 54 jutaan kelak. Artinya apa? Kalau Anda usia 30 saat ini, di usia 55 besok, 5 juta per bulan hampir sama dengan 54 juta. Setara loh ya. Kedua, Anda butuh dana minimal 13 miliar rupiah untuk menghidupkan diri Anda dari usia 55 sampai usia 70. Kalau biaya hidup Anda adalah sebesar 5 juta per bulan, setara. Terakhir,
dana sebesar itu bukan tidak mungkin bisa diperoleh dengan apa? Anda menyisihkan 2 jutaan per bulan dengan produk yang tepat, dengan alat yang tepat. Apa kuncinya? Konsistensi. Anda lakukan sekarang, cepat lakukan, konsisten tiap bulan lakukan. Kedua, pilih alat yang tepat. Jangan sampai salah. Anda tahu, lawan Anda adalah inflasi yang tingginya Indonesia saat ini sekitar 8%-an per bulan. 8% per tahun. Kalau Anda cuma menginvestasikan uang Anda, hasilnya di bawah 8%, udah kebayang. Pertama, uang Anda tidak bertambah. Kedua, pensiun Anda merana. Ya. Dan ketiga, ingat sekali lagi, konsisten, pilihan yang tepat, dan miliki tujuan yang pasti. Tahu jumlah berapa yang Anda akan kejar. Sama seperti Pak Safri bilang tadi, Bintaro adalah tujuan, sedangkan Bapindo adalah awal Anda. Ini adalah awal Anda untuk memulai pensiun atau usia 55 atau usia 70 ada tujuan Anda. Berapa besar yang Anda harus dapatkan, berapa besar Anda kumpulkan, tergantung dari berapa konsisten Anda dan alat apa yang Anda gunakan untuk mencapai angka atau tujuan tadi. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Terima kasih Mas Eko Endarto atas penjelasan sekilas mengenai dana pensiun ya. Dan sekarang gilirannya Mbak Wina untuk menjelaskan dana pensiun itu. Saya juga berdiri ya. Iya dong. Oke. Ketika kita ngomongin dana pensiun tadi Eko udah sampaikan kita butuh 13 miliar dan ternyata untuk mencapai 13 miliar itu butuh sekitar 2 juta sebulan ya. Investasi terus menerus selama berapa tahun kok? 20 tahunan ada? Ya 20 tahun. Lalu seorang klien saya bilang gini, gue maunya 5 tahun lagi, gimana dong Win? Kalau dihitung mungkin investasi bulanannya bisa 10 kali lipat, enggak 2 juta sebulan. Padahal gaji orang ini mungkin cuma 10 juta, kalau dia harus investasi 20 juta sebulan gimana caranya? Maka hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah perspektif baru tentang pensiun. Pensiun itu mungkin masih bekerja, tapi tidak lagi bekerja demi menghasilkan uang. Enak ya? Enak gak? Lu kerja because you love your job so much. You love doing what you're doing. Dan kita nggak ngejar lagi harus dapat sekian, kalau nggak makan. Harus dapat sekian, kalau nggak anak gua nggak sekolah. Cita-citanya pokoknya kerjanya mau kayak gitu. Tahu cara yang paling gampang apa? Menikah dengan seorang suami yang bisa memberikan semuanya, ya nggak? Jadi aset yang paling bagus itu adalah aset Mas. Mas, transfer ya Mas, gitu. Itu dulu ceritanya waktu saya yang maunya duduk-duduk aja, kerja syukur dapat duit enggak ya udah dia yang kerja kan, jadi kita tinggal terima transferan. Sekarang terbalik, suami ini yang pengen, saya udah nggak betah sama kerjaan saya mau berhenti. Mas, kalau kamu berhenti kerja, terus kita makan apa? Kan ada gaji kamu. Dia bilang gitu, nggak cukup. Oke, berarti ada sebetulnya yang bisa kita lakukan, yaitu punya penghasilan. Punya penghasilan dari aset aktif. Aset aktif itu apa sih sebetulnya? Aset aktif itu ada beberapa. Boleh tolong slide berikutnya? Nah, ini dia. The ultimate goal of a financial plan is financial freedom. Jadi kita nggak ngomongin lagi soal dana pendidikan, dana pensiun, dana darurat. Itu adalah bagian dari rencana keuangan yang ada di bawah. Dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, that's basic. You should have known this by now. Tapi sebetulnya ketika gue membuat rencana keuangan untuk klien gue, yang gue kejar adalah financial freedom-nya. Kalau kita ngomongin financial freedom, banyak yang bilang harus punya bisnis. Ih kemana aja, masa cuma bisnis doang? Ternyata bukan cuma bisnis, ada 3 aset aktif, bisnis, properti, dan surat berharga. Berarti nggak selalu, kan banyak nih yang hidup entrepreneur Indonesia, lu mah karyawan, gue kan punya bisnis. Ih gue bilang, di mana-mana orang yang punya bisnis itu punya karyawan. Jadi kalau lu punya bisnis ngenyein kerjaan karyawan, lu nggak punya karyawan emangnya? Namanya self-employed kalau nggak punya karyawan, bukan punya bisnis, oke? Jadi orang punya bisnis itu harus bisa appreciate karyawannya. Nah kalau kita lihat ini, nggak cuma ngomongin hasil dari asetnya aja. Passive income itu adalah hasil yang dihasilkan oleh si aset aktif tadi. Jadi ada 2, definisi financial freedom itu nggak bisa hanya passive income lebih besar dari pengeluaran kita, tapi juga harus tujuan finansialnya tercapai. Saya di buku ini punya contoh, ada teman saya namanya Herman ceritanya. Ini cerita beneran, dia punya minimarket di mana-mana. Lalu pada suatu hari dia bilang sama saya, gue kan udah financial freedom ya Win, tapi untuk dana pendidikan anak gue gimana ya, gue nggak punya uang. Hah? Katanya financial freedom, tapi nggak bisa sekolahin anak. Apa gunanya dong lo financial freedom kalau lo nggak bisa sekolahin anak? Artinya problemnya tetap masih sama. Kalau orang itu punya bisnis, properti, surat berharga, hasil dari semua aset ini harus masuk lagi ke dalam rencana keuangannya dan ngegulung lagi di dalamnya.
Sehingga lu gak cuma ngomongin dari gaji dapat berapa, tapi lu juga terus berkreasi punya bisnis atau properti atau surat berharga atau mau tiga-tiganya. Nah, apa sih sebetulnya? Next slide tolong. Sebetulnya dimaksud bisnis, properti, surat berharga. Boleh tolong halaman berikut? Saya nanyanya ke siapa? Halaman berikut? Halo? Ya. Halaman berikut ini tentang aset aktif tadi. Tadi ada apa? Ada bisnis, ada properti, ada surat berharga. Ketika kita ngomongin punya bisnis, apa sih bisnisnya? Saya pernah lagi seminar di Bandung, terus ada yang nyamperin, Mbak Wina pokoknya aku tuh mau bikin bisnis ya. Bisnisnya tuh gini. Ceritanya kita mau bikin gerobak mie, terus nanti saya yang produksi mie-nya, terus nanti kita cari orang yang mau dorong mie-nya kemana-mana. Oke, udah pernah bikin semangkok mie-nya kayak apa? Belum. Loh, mana bisnisnya? Ya saya lagi cari pemodal. Sekarang gini, kalau lu bikin mie-nya aja belum pernah semangkok pun, hanya orang gila yang mau nih gue kasih duitnya, yuk bikin gerobak bisnisnya, ya kan? Jadi nomor satu ketika kita ngomongin bisnis, apa? Abis itu siapa yang mau beli? Semua bisnis harus punya pelanggan, harus punya pembeli, harus punya customer. Baru bagaimana? Sehingga cara menjual bisnisnya akan sangat bergantung pada apa, siapa, dan bagaimana. Modal utamanya apa? Duit? Bukan, ide. Walaupun idenya mau bikin franchise, mau beli sebuah franchise, itu sebuah ide. Banyak sekali orang berpikir bikin bisnis itu saya butuh modal kapital. No. Banyak sekali bisnis yang startnya dari nol. Saya bikin QM Financial startnya minjem laptop sama mertua. I didn't even have a laptop. Gue minjem sama mertua, terus nelfon sama, waktu itu belum ada BBM ya, SMS sama 100 klien, 100 teman dan saudara, yang balas 4. Dari 4, 3 ngetawain, 1 jadi klien. Nah, jadi kalau udah ada idenya and you believe in it, you go for it, tapi nanti 1 gagal mulai lagi, 2 gagal mulai lagi. Saya bikin kira-kira 7 baru kayak financial jadi. Berani bilang ini sebuah bisnis setelah 4 tahun. Dan ada teman-teman saya yang konsisten, gagal terus ya, konsisten, gagal aja terus ya. Semua keluarganya udah ngetawain. Ternyata orang ini rezekinya bukan di bisnis, rezekinya ada di properti. Orang ini rezekinya ada di properti. Di contoh ini di buku saya sebut contohnya namanya Bang Ruli. Nama beneran. Dan dia bilang, sebut ya gue di buku lu ya. Dia bilang, si Bang Ruli ini ternyata jodohnya ada di properti. Bang, lu belinya apa? Apartemen? Enggak, Win, gue gak suka apartemen karena gue gak tahan nanti orangnya minta dilabur lah, minta ganti TV lah. Gue sebel, gue gak mau deal sama orang. Dia akhirnya ternyata selahnya adalah punya kios di ITC. Terus gue tanya lagi, Bang, kios di ITC itu banyak yang kosong. Sorry Win, punya gue selalu di depan Carrefour. Jadi trafficnya edan. Dan kalau encing-encing yang ini bangkrut, biasanya ada uni-uni, inang-inang, koko-koko semuanya lagi sibuk berusaha dapetin kiosnya dia. Karena trafficnya edan. Nah, setelah gue tanya, lu punya nggak dana darurat? Enggak. Lu punya nggak dana pendidikan? Enggak. Terus kalau anak lu mau sekolah gimana? Nggak tahu. Jadi sebelum kita bersombong-sombong, saya punya bisnis, saya punya properti, tunggu. Jangan-jangan punya bisnis, punya properti, atau punya surat berharga, tapi nggak pernah diurus. Galak ya. Dari tadi mikrofonnya galak, gue harus mundur lagi kali. Jadi sangat penting supaya Anda punya dua-duanya. Oke, Anda punya rencana keuangan, tapi pernah nggak membuat rencana untuk memiliki aset aktif ini? Yang terakhir tentang surat berharga, Anda bisa bicara, sini ada Mandiri Investasi, di situ ada Samuel Investment. Bicara dengan mereka, karena sebetulnya kalau Anda punya 10 miliar, ya, kalau Anda punya 10 miliar, bilang-bilang ya, kalau Anda punya 10 miliar cash, bisa dibikinin kontrak pengelolaan dana atas namamu. Bilang aja, tolong ya teman-teman di Mandiri atau di Samuel, tolong bikinin setiap bulan saya mau 2%. Bisa, kalau punya cash 10 miliar. Kalau belum, marilah kita kumpulkan untuk mencapai angka itu ya. Ini halaman yang berikut. Ini contoh kasus aja. Contoh kasusnya gini, jadi ketika kita punya penghasilan, jangan lupa bahwa penghasilan kita itu jangan cuma dari satu tempat. Mungkin ada dari gaji, ini gaji mas-masnya ya. Oke mas-mas? Mas-mas misalnya gajinya 10 juta, lalu dari dividen bisnisnya bisa 5 juta sebulan, lalu sewa apartemennya 3 juta sebulan, dan kemudian dari kupon obligasi 2 juta sebulan. Ini aja pasti asetnya udah cukup besar, belum yang 10 miliar. Nah yang di sisi sebelah sana adalah pengeluaran bulanannya seseorang. Ini contoh aja kalau dia 20 juta, kira-kira komposisinya seperti itu. Maka ketika ketemu orang seperti ini, kita nggak cuma bikin dana pensiunnya aja, tapi financial planner yang independen ini harus lihat, kalau lo mau pensiun lebih cepat, kita harus cari pengganti yang 10 juta tadi. Bini lu suruh kerja, lu yang pensiun gitu. Enggak kayak gitu ya. Jadi kita harus lihat selahnya seperti ini, maka akan cari, perencanaan itu akan sangat terarah untuk mencari aset yang pelan-pelan bisa menghasilkan lebih dari 10 juta sebulan. Sehingga ketika orang itu bekerja, dia udah nggak ada beban lagi. Dah, gue kerja karena gue cinta sama kerjaan gue, terserah gajinya mau berapa. Gaya banget ya kalau bisa kayak gitu ya. So,
And this is a long process. Di sini saya bikin ada 100 langkah untuk mencapai 100 langkah untuk tidak miskin. Nah, di dalamnya itu ada banyak sekali step-stepnya 1 sampai 100. Mungkin dari hal sederhana seperti 1 punya penghasilan. Tapi nanti yang di nomor-nomor akhir udah nomor 60, udah 70 itu udah benar-benar ngomongin ini. Kelas yang advance. Jangan ketinggalan kereta. Kalau Anda sekarang dana darurat aja apa sih gue belum tahu, cari tahu. Dana pensiun itu apa sih belum tahu, cari tahu. Itu beginners. You need to be on this level. Level di mana gue udah punya dana pensiun, gue udah punya dana pendidikan, next stage-nya apa, Win? Nah, next stage-nya ada di halaman yang berikut. Ini saya sebut 5 tahap terencana mencapai kebebasan finansial. Saya ada utang bukunya tahun 2007, saya bikin bukunya, tadi beberapa ada yang udah pegang bukunya, baru level 1. Ya, saya masih ada utang untuk nulis di level 2, 3, dan 4. Tahapannya seperti ini. Nomor 1, punya dulu rencana keuangannya. Kalau Anda membangun rumah, nggak ada blueprintnya, jadi begitu mau membangun, pintunya di mana, Bu? Situ aja deh. Jendelanya mana, Bu? Situ aja deh. Terus nanti nggak nyambung pintu, nggak ada ruangannya di dalamnya. Karena nggak pernah punya blueprint. You need the blueprint. Rencana keuangan ini ada blueprintnya. Sesudah itu diimplementasikan. Kalau kita ngomongin blueprint tapi nggak pernah dikerjain, nggak jadi apa-apa. Nah, sesudah itu, jadi yang namanya rencana keuangan itu basic banget, beginner level. Di tahap 3, 4, 5 kita udah ngomongin aset. Mau punya aset apa? Mau punya bisnis. Udah tahu ruginya apa aja. Udah tahu untungnya apa aja. Kalau punya properti, kita mulainya dari mana? Kalau ngomongin surat berharga, saya mau belajar obligasi itu apa sih? Ada kelasnya loh gratis di BEI ya. Di Bursa Efek itu ada kelas tentang pasar modal gratis. Dulu sih setiap Rabu, saya nggak tahu sekarang setiap hari apa. Silakan, banyak sekali informasi yang Anda bisa dapatkan untuk belajar lebih banyak tentang perencanaan keuangan dan tentang produk-produk yang ikut terlibat di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan abis ini bisa ada tanya jawab. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Wina. Nah, sekarang kita tanya jawab nih ya. Kalau tadi akhirnya kita menyadari bahwa banyak banget ya dana yang harus disiapin untuk pensiun gitu kan. Nah, sebenarnya kalau melihat sebesar itu dana yang harus kita siapkan ya, apakah kita perlu menyiapkannya sendiri atau ngikutin aja deh program dari kantor gitu kan, memang sudah ada gitu kan dari kantor. Tadi kata Mbak Wina bilang ngikutin mas-masnya Mbak ya. Mas-mas yang mana dulu? Mas-masnya ya, berarti mas-mas banyak berarti ya. Enggak lah, jadi gini, pensiun memang akan terjadi di setiap orang. Bahkan pebisnismen pun akan pensiun, mau nggak mau. Dia akan meletakkan jabatannya sebagai bisnismen atau sebagai pebisnis. Mau nggak mau dia harus pensiun. Artinya apa? Pensiun akan terjadi dari diri kita, harus terjadi pada kita, sebaiknya kitalah yang mempersiapkannya. Jangan pernah mengharapkan dari orang lain. Jangan pernah meletakkan diri kita ke orang lain. Kenapa? Berapa minggu lalu saya baca di Kontan, oke? Pemerintah pun sudah kewalahan untuk membayarkan pensiun. Ya. Di Eropa beberapa negara memperpanjang masa pensiunnya. Tahu nggak? Jadi berarti apa? Karyawan yang harusnya pensiun usia 50 nggak boleh. Harus pensiun di usia 65. Kenapa? Pemerintah nggak kuat lagi membayarkan. Jadi kalau Anda mengharapkan dari orang lain, bahkan pun pemerintah, oke, habislah kita. Jadi itulah kenapa sebaiknya kita sendiri yang mengaturnya, kita sendiri yang mempersiapkannya. Jadi itulah kenapa judul saya adalah pensiun itu dari kita, untuk kita dan oleh kita, bukan untuk orang lain atau bukan untuk oleh orang lain. Itu aja Mbak. Oke, nah kayaknya memang suatu perencanaan yang memang harus menuntut kita untuk benar-benar disiplin ya, ngumpulin duitnya ya Mbak Wina ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat tadi, kalau dengerin Pak Freddy, ada alokasi yang harus dibikin, harus nyiapin dana darurat segala macam. Nah ini yang penting kalau misalnya dana kita terbatas nih, itu yang penting dana pensiun dulu, atau investasi dulu, atau dana pendidikan anak dulu. Kayaknya semua penting ya, bener nggak sih? Kayaknya mana dulu nih kalau misalnya dibandingkan dengan hal-hal lain yang harus kita siapkan juga? Untuk setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi saya pernah bikin nih untuk pasangan muda baru menikah. Tujuannya lengkap ya, dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana. Terus mau beli rumah nggak mau, tapi nanti deh gitu. Setelah kira-kira 1 tahun jalan plannya, terus namanya orang baru menikah, mereka sangat butuh rumah kan. Iya. Jadi akhirnya plannya dibatalin semua, mau beli rumah aja. Oh, Jadi hati-hati ketika kita berpikir secara teori nih, harus ada dana darurat, Iya. harus ada dana pendidikan, harus ada dana pensiun. Iya, tapi kata hati lu apa?
Oke. Karena gue ketemu orang yang sebenarnya gue pengen beli rumah, Win. Terserah lo mau bilang dana pensiun itu penting banget, kalau kita nggak dengerin bahwa dia maunya beli rumah, pasti plannya akan disabotase di tengah jalan. Bahkan ada beberapa orang yang masih single, ya ada beberapa di sini yang masih single ya, masih umurnya di bawah 28 gitu ya. Kalau ditanya tujuan lo apa? Apa ya? Gue sih nunggu pangeran di atas kuda putih, bawa tameng bersinar katanya gitu ya. Orang kayak gini disuruh bikin dana pensiun pasti akan mundur teratur. Jadi orang yang seperti ini saya justru bilang bikin yuk tujuan yang nggak penting. Apa? Maunya apa? Beli iPad. Yuk bikin tujuannya. Shopping, Mau jalan-jalan. shopping, jalan-jalan. Yuk bikin tujuan Angkor Wat 13 juta tahun depan. Oke. Terus dia ngumpulin setelah 1 tahun, terus dia mikir nggak pengen juga sih ke Angkor Wat. Oke. Abis ini apa ya, Win? Nah, jadi kita mancing dulu supaya orang ini bersedia untuk menyisihkan. Dari situ baru lama-lama akan ada, oh ya berarti harus ada yang lebih penting nih. Tapi ya bayangin aja umur 28 tahun, belum menikah, single, masih tinggal sama orang tua, suruh ngomongin dana pensiun, agak panjang prosesnya. Cuman gue kasih tahu ya, kalau lu umur 25 tahun dan lu butuh 9,7 miliar untuk pensiun dalam 30 tahun lagi, tahu nggak berapa yang harus dikumpulkan per bulannya? 100.000 aja. Cuma segitu. Cuman segitu. Beruntunglah yang usia masih di Iya. bawah 30. Jadi yang penting tuh sebetulnya adalah kita tahu hitungannya dulu yuk. Oke. Nah, tugas financial planner itu adalah menghitungnya. Jadi ketika udah dihitung baru, aduh masih jauh. Tapi apa sih 100.000 buat lu pulsa kan? Jadi sebenarnya cuma mengorbankan 100.000 aja. Itu bahkan untuk pergi ke mall nggak nyampe. Makan di luar tuh nggak nyampe. Budget lu akan lebih rendah dari itu. Oke. Anggap aja buang duit walaupun cuma 100.000. Karena dana pensiun bisa start dari serendah itu. Gitu. Yang penting ada niatnya dulu. Oke. Nah, sekarang kalau mau mempersiapkan dana pensiun sebegitu besarnya ya, paling melalui saham atau apa nih? Ya, suggest-nya dari Pak Eko. Banyak ya, banyak alat lah. Bukan hanya saham, bukan hanya bukan hanya tanah misalnya. Tadi Wina udah bicara mengenai aset aktif. Ya. Ya, banyak sekali macamnya. Bahkan emas pun bisa. Kenapa enggak? Tergantung sekarang kapan kita memulai nih. Oke. Ya kan? Kalau pada saat kita sekarang udah umur 54, pensiun usia 55, oke, kemudian baru masuk saham, ya berat sekali. Hasilnya nggak mungkin akan maksimal di usia itu. Jadi apa? Jadi tergantung berapa jauh lagi kita bekerja, berapa jauh lagi kita akan mengejar. Itu sangat-sangat berpengaruh. Makin cepat kita mulai, makin cepat kita menyadari, makin kecil dan makin gampang untuk tercapainya tujuan tadi. Itu tadi ya, semakin muda jadi gampang banget untuk nyisihin uang untuk pensiun. Satu lagi tapi alatnya harus tepat nih. Lu muda, kita masih muda, tapi alatnya nggak tepat, bisa jadi hasilnya nggak sama. Jadi kita harus peduli juga dengan alatnya itu supaya benar-benar nyampe ya. Benar, itulah kenapa ada di sini nih teman-teman kita di sini akan kasih bukan cuma caranya, bukan cuma blueprintnya, kita akan kasih tahu alat tepat itu seperti apa. Sehingga apa? Pada saat kita berlari atau pada saat kita berjalan, pada saat kita mengejar tujuan tadi, alatnya juga tepat mencapai. Nah, pada saat seseorang ditawari untuk ikutan asuransi untuk masa pensiun. Ini apakah ketika kita masuk ke usia pensiun kita masih memerlukan asuransi? Balikin lagi, asuransi itu apa? Asuransi itu sebenarnya alat untuk transfer risiko sehingga kalau terjadi sesuatu pada hidup kita ada yang cover angkanya. Nah, kalau mau memproteksi pensiun, buat gue agak bingung ya gimana caranya lo mau proteksi pensiun, nggak nyambung gitu. Jadi ibaratnya mau pergi kemana? Mau pergi ke bandara, tapi kita masuk ke tol Jagorawi arah Bogor. Jauh ada sih di banget, Sukabumi, nggak tapi punya TNI AU ya bandaranya, bukan bandara internasional yang kita bisa akses pesawat macam-macam. Jadi so have a look at your goals, tujuan lo apa, baru lo tahu jalannya. Banyak sekali orang mengabaikan apa itu tujuan sehingga jalan yang diambil akhirnya masih bisa tapi muter-muter gitu. Kalau saya prefer asuransi itu yang penting kita punya asuransi yang murni-murni aja. Jadi ada asuransi jiwa kalau memang Anda adalah pemberi nafkah utama keluarga. Asuransi kesehatan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali apapun pekerjaannya harus punya perlindungan kesehatan. Dan kalau tidak ada dari kantor, berapapun usianya harus punya asuransi kesehatan. Ketika orang ini mau pensiun, asuransi kesehatan ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena biasanya asuransi kesehatan hanya mau cover sampai umur 65 atau 70. Padahal penyakit yang repot itu baru nongol di umur 65. Jadi begitu jerat ulang tahun 65, jerat sakit dia. Gitu ya. Nah, ini menjadi dilema ketika beli nggak asuransinya, beli nggak di cover gitu. Terus diperiksa lagi, ternyata kalau usus buntu, demam berdarah, tipes, dirawat, di cover sama asuransi
asuransinya. Tapi begitu ini diabetes, tahun pertama dia nggak mau cover. Cuci darah dia nggak mau cover. Terapi kanker mungkin di cover setahun, tahun berikutnya enggak. Nah kalau udah seperti itu, maka kita butuh lagi namanya bukan asuransi kesehatan, tapi dana kesehatan pensiun. Itu sedikit di luar dana pensiun. Dan ini sangat menarik, saya habis diundang sama sebuah perusahaan penerbangan yang tadinya kalau lo sakit, seumur hidup sampai meninggal akan di cover sama perusahaan. Sekarang dia balikin duitnya, kita udah nggak sanggup. Jadi dana kesehatan yang selama ini kita tarik 4% sebulan dari gaji lo, gue balikin ya nih 100 juta. Cuman 100 juta. Segitu doang. Emang kalau sakit cuman butuh 100 juta kalau kena kanker, jantung kan enggak. Artinya memang seperti tadi Eko bilang, tanggung jawabnya ada di tangan kita. Fasilitas apa yang ada dari kantor itu dimanfaatkan sebesar-besarnya, tapi jangan berharap akan ada orang lain yang take care uang kita. Oke. Jadi jangan mengandalkan dari kantor aja ya sebaiknya ya. Dana pensiun yang tadi ada dari kantor itu dimanfaatkan sebesar-besarnya ya, karena biasanya itu belum masuk ke dalam produk pun udah untung. Jadi misalnya kita setor 100.000, kantor akan cover 100.000 juga. Jadi uang yang 100.000 itu masuk ke dalam DPLK-nya, belum udah jadi 200 kan? Karena kantor juga kasih subsidi. Jadi yang seperti itu dimanfaatkan, tapi jangan mengandalkan itu, karena itu nanti jadi bonus aja waktu kita pensiun. Jumlahnya belum tentu bisa sebesar kalau kita bikin dana pensiun sendiri. Nah, jumlahnya belum tentu sebesar kalau kita bikin dana pensiun sendiri. Pada saat kita membuat dana pensiun sendiri, ternyata pada saat kita pensiun uangnya nggak cukup. Yang seperti tadi Pak Eko membutuhkan 13 miliar misalnya seusia kita ya. Ini gimana dong jadinya pada saat pensiun tapi kita nggak punya dana yang cukup? Iya, Apa yang harus itulah kita lakukan? kenapa aset aktif berperan penting di sini. Jadi jangan cuma mikirin investasi untuk dana pensiunnya aja, harus punya aset aktifnya tadi. Dan ini membuat kita jadi lebih kreatif. Saya mau bikin bisnis apa, saya mau punya properti kayak apa, saya mau beli surat berharga yang seperti apa. Nah, 3 kombinasi ini kalau kita bikin udah portofolio masing-masing, hasilnya akan luar biasa. Jadi kalaupun kita nggak punya 13 miliarnya, tapi sebulan tuh udah cukup. Jadi ada klien-klien saya yang sebetulnya udah financial freedom, tetap datang untuk dibikin plannya. Jadi orang yang kaya raya sekali aja, yang uang cashnya di atas 10 M aja, masih butuh perencanaan keuangan. Kenapa? Karena ini mesti diapain supaya menghasilkan bulanan dan nggak kalah sama inflasi. Biasanya kan gitu, sewa 2 juta sebulan, tapi kebutuhan kita 3 juta. Dari apartemen, kita punya apartemen disewa 2 juta, tapi kebutuhan kita 3 juta. Tahun depan sewa apartemennya masih 2 juta, kebutuhan kita udah 5 juta. Nggak nutup. Nah yang seperti inilah yang kemudian kombinasi dari punya dana pensiun besar dan punya aset aktif yang bisa memastikan masa pensiun kita aman. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat Mbak Wina dan juga Mas Eko Endarto. Mungkin kesimpulan sebagai penutup mengenai dana pensiun? Kembali lagi tadi bahwa pensiun akan terjadi di semua orang. Oke, Mbak Wina udah bilang juga bahwa jangan pernah berharap atau mengharapkan pensiun kita atau kepada orang lain. Lebih baik kita mempersiapkannya. Oke? Tujuan tergantung dari kita, alat kita lah yang membantu. Teman-teman Anda sini ada semua. Kita akan memberikan alat yang sesuai dengan tujuan dari teman-teman semua di sini. Ya, dari Mbak Wina? Dari saya mau mengingatkan lagi seberapa besar potensi kita sebagai golongan menengah untuk memperkuat negeri ini. Golongan menengah kita, generasi di atas kita yang golongan menengah itu sangat rajin menabung ya, generasi orang tua kita itu rajin menabung. Tapi saya udah ketemu bapak-bapak umur 68 tahun yang harus kembali bekerja karena uangnya habis. Dia cuma bisa pensiun dari 55 sampai 65. Begitu dia udah 65 dia harus kerja lagi dan nggak tahu sampai kapan dia harus bekerja. Itu generasi yang rajin menabung. Generasi kita nabung aja enggak. Nah lo, ya kan? Generasi di atas kita udah nggak bisa pensiun, kita mau sampai kapan biarin ini terus terjadi? Maka sangatlah penting untuk kita yang masih aktif, masih produktif, menyiapkan si dana pensiun ini dan menyiapkan si aset aktifnya juga, sehingga masa depan yang tadi disebut sama Bang Polta Kotradero dari BI bahwa ketika pertumbuhan ekonomi ini masih bisa dipertahankan untuk 20 tahun lagi, we're just riding the wave. Karena kita punya uangnya. Dan jangan lupa financial plan hanya bisa dibikin untuk orang yang punya duit. Jadi lu punya duitnya apa enggak? Dan kita bikin uangnya. Oke, itu dia. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Jadi untuk Anda yang mau tanya lebih lanjut mengenai dana pensiun bisa datang ke standnya QM dan juga Financial Consulting. Kalau QM ada di ujung sana, kemudian Financial ada di sebelah sini. Dan sukses untuk Mas Eko dan juga Mbak Wina. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, kembali ke Wita. Terima kasih Mbak Wina dan Mas Eko. Oke, untuk talkshow selanjutnya kita akan ngobrol dengan
MIB, Bank Indonesia Syariah, dan juga CIMB Niaga yang memiliki produk dari perbankan syariah ini. Maka untuk perwakilan dari IB, Bapak Ahmad Buhori, dan juga dari CIMB Niaga Syariah, Bapak Saifuddin, Dirut Syariah CIMB Niaga, kami persilakan. Dan untuk talk show kali ini mungkin akan dibantu juga dengan Mas Aidil Akbar. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Perbankan syariah yang mungkin relatif baru di Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang sudah memiliki produk syariah sebelumnya ya. Jadi untuk mengenal lebih lanjut mengenai perbankan syariah ini, langsung aja Pak, sambil kita menunggu Mas Aidil Akbar, mungkin dari IB akan memberikan presentasi sedikit sekilas mengenai apa itu sih perbankan syariah. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Senang sekali saya hadir di sini. Saya dari Bank Indonesia. Tadi moderator menyebutkan IB. Sebenarnya bukan IB, tapi bacanya IB. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu namanya iPad, tahu namanya iPhone, tahu sekarang namanya ada IB atau Islamic Banking. Jadi kami mengapa menggunakan logo IB seperti yang ada di sudut sebelah sana? Kami punya punya booth-nya. Itu dalam rangka untuk memudahkan masyarakat. Jadi kalau masyarakat datang katakanlah ke suatu bank atau ATM, jadi kalau kita punya kartu kredit, kita datang ke suatu merchant, kita akan lihat apakah di merchant itu ada katakanlah logo Master, apakah ada logo Visa. Jadi kita yakin bahwa ternyata di situ bisa menerima kartu kredit Master atau Visa. Nah, demikian juga dengan IB. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu apakah suatu bank itu melayani perbankan syariah atau tidak, itu lihat logonya. Kalau ada logo IB, itu berarti bank tersebut melayani perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu sudah kita perkenalkan sejak tahun 92. Meskipun perkembangannya baru pesat akhir-akhir ini, sekarang perkembangannya sudah demikian pesat, bahkan terakhir sudah lebih dari 40%. Di luar negeri bukan suatu hal yang baru. Di negara Inggris, bahkan sekarang negara Luxembourg, kemudian Singapura, Cina sudah mulai, Korea sudah mulai, itu sudah mulai mengembangkan perbankan syariah. Bukan hanya perbankan syariah, tetapi juga Islamic Finance. Jadi kalau di sini di event ini ada kegiatan financial planning, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, perencanaan keuangan juga bisa berdasarkan prinsip syariah. Jadi syariah itu tidak hanya untuk kalangan Muslim, tetapi juga untuk orang-orang non-Muslim. Ya. Maka saya katakan tadi di negara-negara seperti Inggris, Singapura, Amerika bahkan itu sudah mulai mengembangkan Islamic Banking. Sudah sangat pesat perkembangannya. Jadi kalau kita di Indonesia ketinggalan, itu agak ironis seperti itu. Kemudian mengapa IB hadir di sini? Karena kita ingin selalu, karena ini suatu hal yang baru, ingin memperkenalkan kepada masyarakat mengenai perbankan syariah. Apa sih perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Ya tentunya syariah itu berdasarkan prinsip syariah, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Meskipun demikian, ini tidak hanya untuk orang Islam, tetapi untuk kalangan non-Muslim. Ya. Bahkan di Inggris, di Amerika, itu ahli-ahli keuangan syariah, itu orang-orang yang non-Muslim. Jadi mereka merasa bahwa inilah prinsip yang paling pas. Kemudian, mengenai produk-produk, kalau dulu barangkali Bapak Ibu sekalian tahu mengenai perbankan syariah, banyak istilah-istilah Arabnya. Jadi katakanlah, boleh saya katakan, kasih contoh di sini, misalnya ada mudharabah, musyarakah dan seterusnya, itu membingungkan masyarakat. Nah sekarang untuk memudahkan masyarakat, kalau Bapak Ibu sekalian tahu produk, katakan ingin membeli rumah, maka tentunya kalau beli rumah, kalau selama ini hubungannya bank, namanya KPR. Bagaimana dengan syariah? Itu namanya KPR IB. Semua ada kata-kata IB di belakangnya. Kalau lagi nabung, ada tabungan IB. Kemudian untuk deposito, ada deposito IB. Bahkan obligasi juga ada kita. Yang namanya kita gunakan nama sukuk, seperti itu. Jadi apapun yang ada produk di bank konvensional, semuanya ada di syariah. Bahkan syariah, dengan sekarang jargonnya adalah beyond banking, atau bukan hanya sekedar bank, itu juga punya produk yang tidak ditawarkan di bank konvensional. Misalnya apa? Misalnya ada gadai emas, ada gadai.
ada juga dual leasing, ada wealth managementnya. Kemudian sekarang bank syariah jumlahnya sudah semakin banyak. Ya nggak usah khawatir, hampir semua bank terkemuka di Indonesia itu sudah punya melayani perbankan syariah. Kebetulan nanti hadir sini ada CIB akan menawarkan menginformasi produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh CIB Niaga Syariah. Nah, sekarang jumlah bank syariah Indonesia sementara ini jumlahnya ada 11 bank umum syariah yang full syariah. Antara lain misalnya ada Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, ada Bank BRI Syariah, dan juga ada bentuk unit usaha syariah seperti CIB Niaga. Di luar negeri, Citibank, HSBC, kemudian juga Standard Chartered itu sudah mengembangkan perbankan syariah. Memang di Indonesia belum ada sementara ini, tetapi di luar negeri itu sudah sangat berkembang. Dan insya Allah nanti nggak lama lagi kita juga di Indonesia akan banyak bank syariah bermunculan. Sehingga dengan demikian, dalam perencanaan keuangan, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, bisa nanti juga menggunakan prinsip syariah. Yang barangkali nanti akan lebih jelas, akan disampaikan oleh Bang Aidil Akbar. Kemudian satu hal lagi terakhir saya ingin sampaikan, bahwa kami selama ini hadir dalam memberikan informasi mengenai perbankan syariah, itu biasanya hadir di namanya Festival Ekonomi Syariah, tetapi sekarang kami hadir tidak lagi dalam bentuk seperti itu, kami hadir di expo-expo yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Salah satunya adalah salah satu produk yang sangat menarik, yang sangat saya kira sangat bagi Bapak Ibu sekalian terutama ya, itu produk rumah. Jadi Bank Syariah pada waktu kami hadir di expo, di Re-Expo, yang bisa dihubungi hanya handphone. Fixphone-nya handphone semua. Itu baru verifikasi ya. Apalagi nanti kalau collection dia udah parah, nggak bisa kita konfirmasi langsung. Nah, akhirnya buat teman-teman, saya sarankan betul. Kalau dari saya pribadi, itu fixphone tidak bisa dihubungi, bisa turun derajat. Jadi gimana? Kalau misalnya kalau dengan tempo memang orangnya saya sudah sering ambil, dia maunya cuma ngasih nomor telepon itu ya banyak. Ada pertimbangan lain. Oke, tapi kalau di customer, kalau di customer udah sudah jadi kalau itu juga udah besar. Ya berapa?